Perkenalkan, nama saya Abdul Jami, IPM 1800643, mahasiswa setia Untai. Di kesempatan kali ini, Lul ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang masalah pembangunan. Di sini dengan Bapak Ahmad Yusdiani SGG. Di beliau ini adalah Kepala OPT TPA Tebenggering. Aslinya dia dari mana, Pak? Kalau asli kita dari aslinya memang kita dari Untai. Jadi bapak orang Cakro, mama orang Pangapuran. Cuman waktu itu lahir kita di daerah Kabupaten Nusa Utara tahun 64. Nah, tahun 65 Kabupaten Tabalong misalkan diri. Jadi pada saat kita lahir itu kita berada di Kabupaten Nusa Utara. Nah, pada tahun 1965 Tabalong memisahkan diri. Nah, jadi di ijazah memang tertulis tempat tanggal lahir di Desa Bongkang, Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong. Padahal kita lahirnya pada tahun 64 itu adalah Kabupaten Nusa Utara. Bapak menjabat sebagai Kepala OPT TPA Tebenggering sudah berapa lama ya, Pak? Kalau menjabat selaku Kepala TPA Tebenggering kita baru bulan Juni tahun yang lalu. Nah, tapi tahun 2020 kemarin dari bulan Maret itu kita PLT. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu 4 bulan kita PLT. Setelah PLT kita dilantik menjadi Kepala Tebenggering. Kita langsung ke pertanyaan utama nih, Pak. Pak Profesor siap? Siap. Apa persepsi Bapak terhadap pembangunan di TPA Tebenggering yang sudah berjalan atau berlangsung? Kalau kita bicara tentang pembangunan di TPA Tebenggering, itu pada saat ini itu jauh dari apa yang kita harapkan, karena TPA Tebenggering itu adalah, kalau dulu orang mengatakan bahwa itu adalah tempat pembuangan akhir sampah, tetapi seiring dengan perkembangan maka TPA itu dirubah menjadi tempat pemrosesan akhir. Kalau dulu tempat pembuangan akhir itu berarti sampah yang dibuang ke TPA itu memang benar-benar dibuang, habis dibuatkan lubang, kubur. Nah, sekarang berubah menjadi fungsinya menjadi tempat pemrosesan akhir. Nah, berarti kalau ada tempat pemrosesan akhir, berarti sana ada proses bagaimana kita mengolah sampah itu dengan baik dan benar, sehingga tidak mengganggu lingkungan, baik lingkungan yang ada di sekitar tempat TPA berdiri maupun lingkungan-lingkungan yang lain, termasuk juga diantaranya adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Nah, itulah sehingga TPA yang tadinya tempat pembuangan air dirubah menjadi tempat pemrosesan, sehingga di sana ada proses. Nah, proses di sana yang pertama itu pengolahan sampah itu harus ada, yang pertama harus ada pemilahan. Yang kedua harus ada proses pengolahan. Yang ketiga ada hasil daripada sebuah pengolahan. Yang keempat itu bermanfaat, hasil olahan bermanfaat bagi masyarakat, baik secara lokal maupun secara individu, ataupun secara kelompok atau secara masyarakat luas. Nah, jadi termanfaatkan. Kemudian TPA tadi, tempat pemrosesan akhir tadi, itu juga masalah air lindi harus terkelola dengan baik. Jangan sampai air lindi yang ada di TPA tadi merusak lingkungan di sekitar, bisa merusak air, bisa merusak ekosistem yang lain. Nah, itu yang kita
diharapkan oleh pemerintah, maka harus dikelola dengan baik dan benar. Nah, kalau berbicara tentang baik dan benar untuk TPA tebing liring itu masih belum seperti yang kita harapkan. Kenapa hal itu? Kriterianya kenapa saya katakan belum seperti apa yang kita harapkan? Karena setiap kali penilaian adipura, beberapa tahun penilaian adipura, itu nilai TPA selalu nilai di bawah standar. Standar kelulusan TPA itu adalah 75, tapi TPA nilainya 65, selalu 65 nilai TPA. Nah, atas dasar itulah kita nilai bahwa TPA tebing liring itu belum dikatakan bagus. Nah, jadi kenapa? Dari segi penilaian adipura nilainya masih terlalu rendah. Nah, atas dasar itulah maka kita kemarin itu mencoba meminta kepada kepala dinas agar kita yang mencoba mengelola di TPA agar bisa arah yang lebih baik. Nah, tapi belum diberikan kepercayaan oleh kepala dinas. Tapi setelah kepala dinas berganti dari Pak Rusnaidi berganti dengan Pak Najri, maka Pak Najri memberikan kita tanggung jawab penuh di sana, yaitu dengan memberikan kita jabatan yaitu PLT. Di samping kita sebagai kasih peningkatan kapasitas di dinas ini, kita jabatan rangkapnya selaku PLT di TPA tebing liring. Nah, pada saat kita PLT itulah kita mencoba agar TPA ini mengarah ke arah yang jauh lebih baik. Nah, pada saat itulah kita undang, pada saat itu pada bulan Mei kita undang Ketua Komisi 3 DPR di Sulawesi Utara untuk meninjau langsung TPA tebing liring. Kemudian kita jelaskan, inilah TPA yang sesungguhnya, yang selama ini didengar orang bagus, baik dan sebagainya. Kenyataan di lapangan, bagus saya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, kalau ini tidak diperhatikan, maka 2-3 tahun ke depan sampah tidak akan bisa terkelola lagi. Nah, setelah itu 1 bulan setelah kita kedatangan anggota DPR, kemudian kita ekspos di media sosial bahwa ada 9 program yang harus dilaksanakan di TPA tebing liring. Kalau ingin seperti kabupaten-kabupaten lain, maka pada saat itu ternyata Pak Bupati merespon. Akhirnya kita dilantik oleh Pak Bupati pada bulan Juni itu menjadi kepala TPA tebing liring. Nah, itu sekilas info tentang TPA tebing liring. Selanjutnya Pak, pasti ada harapan, keinginan, kehendak dari Bapak tentang rencana atau rencana pembangunan yang ada di TPA tebing liring. Nah, mungkin antara harapan, keinginan dan kehendaknya sama ya kira-kira. Apa itu harapan, keinginan. Jadi pada saat kita PLT, kita hanya bisa menghayal bagaimana TPA ini ke arah yang lebih baik. Nah, makanya dalam hal itu yang ingin kita laksanakan adalah 9 program yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pengelolaan TPA tebing liring itu dengan manajemen yang bagus. Yang kedua, terkelolanya sampah dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah termanfaatkannya gas metan. Yang keempat adalah terprosesnya TPA tebing liring sampah yang ada di TPA itu baik organik maupun anorganik. Yang kelima itu adalah TPA bukan hanya tempat pembersihan akhir, tapi TPA adalah tempat objek wisata alternatif. Yang keenam adalah TPA itu akan kita jadikan tempat edukasi bagi pelajar, mahasiswa untuk melakukan satu pembelajaran
bagaimana pengelolaan TPA, bagaimana pengelolaan sampah itu dengan baik dan benar. Yang kedelapan, yang ketujuh adalah terlayaninya semua lapisan masyarakat, semua Kabupaten Kutai Utara tentang persampahan. Yang ke-8 itu akan kita jadikan samping tempat objek wisata alternatif, tapi juga ada tempat apa itu namanya, sebagai penghasil PAD di pendapatan asli daerah untuk TPA Tebing Iring. Itu bisa dengan retribusi, kemudian bisa juga kita akan mendirikan bangunan lain, misalnya seperti kalau misalnya ada orang yang mau kawin, nah, kemudian untuk jangka bahasa kita tuh betimumnya, karena di sana kita akan bikin yaitu sauna, ya, tempat betimum tadi. Jadi sauna tadi kita bikin, kita olah itu yang pemantaran dari gas metan, dari pembakar daripada merebusnya rempah-rempah untuk sauna tadi, itu kita menggunakan gas metan. Yang ke-9 adalah ternikmatinya oleh masyarakat di sekitar itu tentang gas metan. Jadi gas metan itu nanti akan kita kelola dengan baik. Kemudian di samping untuk keperluan di TPA, tapi juga bisa membantu masyarakat di sekitar. Nah, kami tambahkan juga nanti ke gas metan itu mungkin akan kita kembangkan juga menjadi sumber energi alternatif, misalnya kayak listrik dan sebagainya. Nah, itu ke depannya. Makanya kita punya harapan, punya keinginan, punya kehendak agar TPA Tebing Iring itu seperti TPA yang ada di daerah-daerah lain. Itu yang ingin kita harapkan. Nih, lanjut ke pertanyaan ini ya Pak. Apakah pendapat Bapak tentang A3HG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan TPA Tebing Iring? Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Mungkin ini lebih tepatnya mungkin dengan analisa SWOT ya, analisa SWOT. Jadi yang pertama itu kekuatan. Apa kekuatan kita di TPA Tebing Iring? Kemudian apa kelemahan kita? Apa peluang kita? Dan apa ancaman kita? Nah, jadi analisa SWOT itu mungkin tepatnya kita menggunakan dengan analisa SWOT. Kekuatan, kita punya fasilitas, kita punya sarana dan prasarana, yaitu TPA Tebing Iring. Itu adalah kita kekuatan. Di sana ada peralatan, di sana ada ketenagaan. Nah, di sana ada lahan yang luas. Nah, di sana ada seperti dosen dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kekuatan kita. Kemudian dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat di sekitar itu mendukung dengan berdirinya TPA tadi, mereka tidak ada merasa terganggu. Nah, itu adalah kekuatan kita. Nah, tinggal kita meningkatkan aja itu bagaimana kita memanfaatkan kekuatan tadi untuk mencapai hasil yang kita tuju. Ya, yang kedua itu kelemahan. Kelemahan kita itu dari segi anggaran. Apalagi saat ini anggaran selalu dikurangi, sehingga yang kita di sana tidak mampu untuk berinovasi. Karena anggaran yang terbatas, kita tidak mampu berinovasi. Kita ingin mengembangkan, misalnya saya ingin mengembangkan PDO, pusat daur ulang, yang salah satu di antara pemanfaatan tadi, program tadi, yaitu sana ada PDO, pusat daur ulang. Nah, pusat daur ulang ini dari hasil pemilahan sampah-sampah anorganik itu dipilah. Nah, dari hasil pemilahan tadi itu yang kita mampu kita cacah, yang tidak mampu kita cacah bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan tangan. Itulah yang kita kembangkan. Makanya ke depannya nanti di sana ada pusat daur ulang, kita tahun 2022 kita sudah siapkan pemulihan
mesin jahit. Pada tahun 2021 ini nanti kita akan memberangkatkan teman-teman kita ke Martapura untuk melakukan pembelajaran di sana, bagaimana memanfaatkan limbah dengan baik sehingga menjadi satu kerajinan yang bermanfaat. Nah, jadi makanya kita pada tahun ini kita juga merangkul tenaga penyuluh, tenaga pembimbing, tenaga instruktur untuk membimbing masyarakat kita bagaimana memanfaatkan kerajinan-kerajinan berbahan limbah. Nah, jadi kelemahan kita tadi adalah di sektor anggaran, yang mana anggaran tadi selalu dikurangi sehingga kita tidak mampu untuk berinovasi. Nah, selama peluang kita itu sebenarnya besar untuk kita kembangkan, karena kita tadi punya kekuatan tadi, kita sudah punya tenaga, kita sudah punya sarana prasarana, kita punya lahan yang luas. Itu kan artinya peluang kita untuk maju. Nah, kenapa peluang ini tidak kita manfaatkan? Nah, makanya kami dengan adanya kelemahan tadi, kami bukan menjadi hambatan kami, bukan menjadi ancaman kami. Makanya kami kelemahan tadi kami optimalkan menjadi bagaimana kelemahan itu akan kami kemas menjadi satu kekuatan dengan cara bagaimana mendidik, memotivasi daripada tenaga-tenaga kerja di sana untuk mencapai tujuan bersama agar 9 program tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, sedangkan ancaman kita atau gangguan kita yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat kita, masyarakat luas tentang keberadaan TPA tebing miring tadi, sehingga masyarakat kita di tingkat rumah tangga itu belum melakukan pemilahan, sehingga sampah yang datang ke TPA itu bukan residu, tapi sampah-sampah yang lain. Nah, tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan itu sudah tinggi, tapi tingkat kesadaran masyarakat pemilahan itu masih kurang. Hal itu terbukti banyaknya desa-desa yang sudah mulai mengantar sampahnya ke TPA tebing miring. Kalau ini masuk terus tanpa ada pemilahan di masyarakat, maka ini ancaman membeludaknya sampah yang sampai ke TPA. Itu ancaman kita. Nah, oleh sebab itu makanya di sini TPA itu ada hilirnya, sementara hulunya harus kita benahi. Jadi hulu kita benahi, itu tugas daripada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Bagaimana memberikan penyuluhan, bagaimana memberikan mendidik masyarakat untuk melakukan pemilahan. Setelah sebagian terpilah, baru sebagai residunya diantar ke TPA tebing miring, sehingga ancaman kita untuk menuju yang 9 program tadi akan terminimalisir, terkurangi. Nah, itu. Langsung dan kriminal, Pak. Sektor apa yang patut yang Bapak banggakan pada saat ini dari hasil temuan yang sudah ada? Kalau kita banggakan saat ini, mungkin hampir tidak ada yang saat ini kita banggakan. Karena apa? Karena produk belum, produk hasil pembuatan pupuk kita masih belum berjalan dengan optimal. Pencecahan belum berjalan dengan optimal. Pencecahan sudah kita lakukan, tapi belum optimal. Kemudian pembuatan pupuk belum optimal. Kemudian pemanfaatan gas metan belum optimal. Nah, jadi sebenarnya program itu belum bisa kita gunakan.
Tetapi yang sedikit memberikan kita kebahagiaan itu adalah terlayaninya masyarakat kita mengantar sampah ke TPA itu dengan tertib, dan alhamdulillah tidak ada keluhan selama mereka di sana, karena begitu mobil datang diarahkan, kemudian masuk ke lembaga ditimbang, dicatat, kemudian diarahkan kemana arahnya, ada petugas yang mengatur. Kemudian setelah itu mereka bisa melakukan pencucian mobil, sehingga begitu mobil keluar dari TPA harus dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada tercium bau mobil melewati hal yang ramai dengan mobil yang tidak dicuci. Jadi makanya ke depannya kita akan bangun tempat pencucian yang representatif. Nanti di sana ada pencucian yang langsung kita kasih disinfektan, ya, jadi kita semprot dengan sedikit disinfektan, kemudian sedikit ada pengharumnya juga dari mobil keluar sudah dalam keadaan harum. Nah, tapi kemarin juga kita anggarkan itu anggarannya sebesar 350 juta. Jadi berhubung adanya pengurangan anggaran yang sudah beberapa kali hanya itu hilang. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi makanya faktor anggaran itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap inovasi. Tapi bagi kami kelemahan anggaran tadi, kekurangan anggaran kami anggap sebagai kelemahan. Tapi itu kan kami memanfaatkan anggaran yang ada tadi, bagaimana bisa maksimal benar-benar meningkatkan pelayanan di TPA Tebing Iring seiring dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi TPA Tebing Iring itu TPA itu yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah menggunakan sanitary landfill. Pada saat ini kita belum bisa full sanitary landfill, apalagi kita sudah over kapasitas, kelebihan daripada penumpukan sampah tadi. Jadi sampahnya sudah membludak, kemudian lubang yang tersedia tidak ada, sehingga sampah sudah naik ke atas. Jadi untuk sanitary landfill itu tidak memungkinkan untuk bisa lakukan karena terlalu mentor, karena ada biaya tadi. Tapi kontrol landfill yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah tahun ini di perubahan ataupun tahun depan kita akan dibuatkan lubang baru. Kemudian juga kita akan diberikan oleh pemerintah daerah tanah yang ada di TPA itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk pengembangan TPA karena sudah penuh dengan bangunan dan juga lubang-lubang bekas tumpukan sampah, perlu lahan yang baru untuk sebagai perluasan. Nah, jadi makanya ke depannya kita mengharapkan TPA ini di samping tempat pembersihan air, yang kedua adalah objek wisata alternatif, yang ketiga yaitu tempat edukasi. Itu ada 3 program itu yang arahnya besar yang akan kita tuju ke sana. Makanya kita akan berupaya menuju arah ke sana. Nah, namun saya sangat mengharap juga kepada adik-adik mahasiswa. Makanya kemarin saya mengharapkan kepada adik-adik mahasiswa, coba adik-adik mahasiswa ini bantu kami untuk mengadakan satu penelitian tentang layak tidak TPA Tebing Iring nanti dijadikan badan layanan umum daerah, jadi BLUD. Nah, jadi saya ingin sekali Mas baru mengadakan penelitian. Jadi penelitian itu layak enggak, bisa enggak sudah nih TPA Tebing Iring ini kita jadikan BLUD. Kalau tidak, apa sebenarnya kekurangan-kekurangan yang harus kita tingkatkan sehingga nanti TPA Tebing Iring merupakan salah satu penyangga ataupun salah satu kontribusi kepada daerah tentang pendapatan daerah. Tahu sendiri-sendirinya TPA Tebing Iring tidak terlalu membebani kepada pemerintah daerah tentang biaya, karena biaya akan dikelolanya dengan sendiri, dari hasilnya dikelola dengan untuk
kegiatan-kegiatan sana. Nah, jadi makanya kami menginginkan agar mahasiswa itu coba-cobalah adakan suatu penelitian, kira-kira TPA ini memungkinkan nggak dulu untuk menjadi biologi. Itu yang belum pertama. Yang kedua, kira-kira kalau belum berapa tahun ke depan baru biologi. Nah, jadi ada target sehingga TPA ini nanti punya target 5 tahun ke depan TPA kami harus biologi berdasarkan analisa atau hasil penelitian dari mahasiswa setia. Nah, itu yang kami inginkan. Oke, nanti mohon kepada mahasiswa mungkin konsultasikan kepada pembimbing bagaimana membantu TPA Tunggal untuk mengarah kepada biologi tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatan penjelasannya. Masih juga Pak atas penjelasannya tentang di TPA sendiri. Ya. Semoga bermanfaat Pak bagi ulur, bagi besar lain Pak. Amin.